minumannya rasa rasa es model sini satu harganya berapa ya, Pak? Yang kecil 5.000, yang kecil 2.000. Mau yang kecil aja? Satu aja. Iya, satu. Apakah usaha kakak ini milik kakak sendiri atau punya orang lain lalu nanti hasilnya dibagi hasil? Ini punya milik orang lain, hasilnya dibagi. Setelah perkumpulannya sudah memenuhi target yang saya. Lalu apakah terminal ini transaksinya itu hanya transaksi langsung atau bisa via order via Gojek atau via lain lagi? Via Baru ya langsung aja belum ke online. Lalu pernah nggak sih kakak saat berjualan ini ada yang lupa bayar atau kakak pernah bohongin? Nah, baru kemarin. Gimana kita kakak? Jadi kita dia dan terus apa namanya saya udah saya bikinin, dia bilang katanya tinggal beli kita, terus saya tungguin dia nggak balik lagi. Terima kasih ya kak. Berdasarkan wawancara yang telah saya dapati, saya berwawancara dengan salah satu pedagang minuman, dan saya mendapati bahwa penjual minuman ini adalah seorang yang bekerja sama dengan pihak lain, di mana pihak lain ini adalah pemilik modal atau usaha, sedangkan penjual minuman ini sebagai pengelola usaha tersebut. Nah, gimana keuntungannya? Keuntungan yang diperoleh sudah disepakati oleh kedua belah pihak di awal, tergantung dengan setoran yang diterima pemilik modal tersebut. Lalu dalam akad syariah, kerjasama sistem ini disebut dengan mudharabah, yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana atau sahibul mal yang menyediakan seluruh modal 100%, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha atau mudharib. Secara teknis, mudharabah adalah kemitraan laba di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak yang lain atau mudharib menyediakan tenaga kerja. Beberapa ahli fikih seperti para ulama Hanafi dan Hanbali menggunakan istilah mudharabah, sedangkan para ulama Maliki dan Syafi'i menggunakan istilah qirad. Prinsip mudharabah adalah bagian dari produk perbankan syariah yang unik karena memiliki perbedaan filosofis antara sistem perbankan konvensional dengan perbankan syariah yang menganut prinsip bagi keuntungan atau kerugian. Prinsip bagi hasil dikenal sebagai profit and loss sharing, di mana ketika mudharib mendapatkan hasil dari pengembangan modal usaha dari sahibul mal, maka keuntungan yang didapat dibagi sesuai dengan perjanjian. Begitu pula dengan kerugian, maka antara mudharib dengan sahibul mal sama-sama menanggung. Konsep inilah yang diusung oleh syariah, bahwasanya sistem mudharabah ini menerapkan sistem kerjasama berbasis keadilan. Nah, dalam observasi dan wawancara yang saya lakukan kemarin, transaksi yang terjadi adalah sistem transaksi atau jual beli langsung. Dalam jual beli minuman ini, yang saya dapati bahwa dia tidak menggunakan metode salam atau pesanan seperti via online segala macam. Jadi dia hanya menerima transaksi secara langsung, dan prosesnya itu seseorang yang membeli memesan terlebih dahulu secara langsung tanpa ada media apapun. Lalu setelah penjual menerima pesanan secara langsung tersebut, penjual akan memproses minuman tersebut dengan membuatnya, dan prosesnya tidak terlalu lama, hanya sekitar 5-10 menit saja. Lalu saya bertanya, apakah penjual ini pernah terlibat atau pernah terjadi transaksi yang dilarang karena sebab mengandung unsur penipuan? Dan saat saya wawancara, beliau menjawab dia pernah dibohongi dengan cerita bahwa saat proses
penjual sedang membuat minuman, pembeli ini berbicara kepada penjual bahwa dia ingin pergi sebentar untuk membeli sesuatu hal lain. Jadi dengan barang tersebut, barang yang dibeli itu belum dibayar. Lalu saat diperbolehkan oleh penjual, Gini aja. Gini aja. Oh iya. Kenapa? Eh, ini usahanya Bapak ini punya Bapak sendiri apa kerja sama orang? Punya orang lain. Punya orang lain. Iya. Jadi bagi hasil. Iya bisa dikatakan Setoran. begitulah, setoran lah ya. Iya. Terus yang kedua, ini kan sistemnya jual beli langsung. Pernah nggak sih jual beli online pesanan gitu? Oh enggak, Enggak, jadi cuma langsung. langsung aja. Yang ketiga, pernah nggak Bapak ketipu gitu, orang lupa bayar apa gimana? Pernah? Kalau selama ini sih alhamdulillah belum ya. Iya, lancar aja ya. Oke. Iya. Udah cuma itu aja, Pak. Siap. Makasih ya, Pak. Oke, iya. Saya Frisia Wulandari akan menjelaskan tentang hasil analisa, observasi, dan wawancara. Nah, berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan salah satu pedagang cilok di Pasar Pelayan, beliau adalah seorang yang bekerja sama dengan pihak lain, di mana pihak lain ini adalah pemilik modal atau usaha, sedangkan penjual cilok ini pengelola usaha. Keuntungan yang diperoleh sudah disepakati kedua belah pihak tergantung dengan setoran yang diterima pemilik modal dalam akad syariah. Kerjasama sistem ini disebut dengan mudharabah, yaitu akad kerjasama antara dua pihak, di mana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana atau sohibul mal yang menyediakan seluruh modal 100%, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha atau mudharib. Secara teknis, mudharabah adalah kemitraan laba di mana satu pihak atau rabbul mal menyediakan modal dan pihak lain atau mudharib menyediakan tenaga kerja. Beberapa ahli fikih seperti para ulama Hanafi dan Hambali menggunakan istilah mudharabah, sedangkan para ulama Maliki dan Syafi'i menggunakan istilah qirot. Prinsip mudharabah adalah bagian dari produk perbankan syariah yang unik karena memiliki perbedaan filosofis antara sistem perbankan konvensional dengan perbankan syariah yang menganut prinsip bagi keuntungan atau kerugian. Prinsip bagi hasil dikenal dengan profit and loss sharing, di mana ketika mudharib mendapatkan hasil dari pengembangan modal usaha dari sohibul mal, maka keuntungan yang didapat dibagi sesuai dengan perjanjian. Begitu pula dengan kerugian, maka antara mudharib dengan sohibul mal sama-sama menanggung. Konsep inilah yang diusung oleh syariah bahwasanya skim mudharabah ini menerapkan sistem kerjasama berbasis keadilan. Kontrak mudharabah dikeluarkan oleh perbankan syariah sebagai salah satu kontrak kemitraan keuangan Islam. Akad mudharabah dapat dijumpai pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 19 huruf B dan huruf C, bahwa akad mudharabah merupakan akad yang dipergunakan oleh bank syariah maupun UUS untuk menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengannya. Selain sebagai penghimpun dana, akad mudharabah juga merupakan akad untuk menyalurkan pembiayaan bagi hasil. Sesuai dengan penjelasan undang-undang yang telah diatur, akad mudharabah merupakan akad antara pihak pertama atau rabbul mal, sohibul mal, bank syariah, dan unit usaha syariah yang menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua, amil, mudharib, atau nasabah selaku pengelola dana yang membagi keuntungan sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian ditanggung oleh bank syariah kecuali pihak kedua melakukan kelalaian atau kesalahan yang disengaja ataupun tidak mematuhi perjanjian yang ada. Berdasarkan analisa tersebut, maka teori tersebut sesuai dengan teori yang kita pelajari dalam mata kuliah perbankan syariah ini.
Nah, sedangkan pandangannya terhadap hukum syariah, Al-Quran tidak pernah berbicara langsung mengenai mudharabah, meskipun menggunakan kata-kata ad-darbu yang darinya kata mudharabah diambil sebanyak 58 kali. Ayat-ayat Al-Quran yang mungkin memiliki kaitan dengan mudharabah, meski diakui sebagai kaitan yang jauh, menunjukkan arti perjalanan atau perjalanan untuk tujuan dagang, dapat dikatakan bahwa Nabi dan beberapa sahabat terlibat dalam kongsi-kongsi mudharabah. Menurut Ibnu Taimiyah, para fuqaha menyatakan kehalalan mudharabah berdasarkan riwayat-riwayat tertentu yang dinisbatkan kepada beberapa sahabat, tetapi tidak ada hadis sahih mengenai mudharabah yang dinisbatkan kepada Nabi. Dalam observasi dan wawancara ini, transaksi yang terjadi adalah transaksi atau jual beli langsung dan tidak pernah menggunakan metode salam atau pesanan. Nah, dalam transaksi ini juga belum pernah terjadi transaksi yang dilarang karena sebab mengandung unsur penipuan. Sekian. Bang, ini ada apa aja bang makanannya? Ada bantal, onde-onde, sama cakwe. Bantalnya 3 rasa, coklat, original, sama kacang hijau. Udah saya mesen yang ini deh, yang ini 3, Ya, sama cakwenya. cakwenya berapa? Cakwenya tadi berapa? 500-an, 500-an, beli 10.000 aja. 10.000. Iya. Ini 3, Ya, ya. 4. Ini bang mau nanya bang. Iya. Jadi usaha ini milik abang sendiri atau kerjasama dengan orang lain, terus kemudian bagi hasil? Ini bagi hasil bersama sama orang lain. Oh, kerjasama sama orang lain ya? Iya. Itu setoran, berbentuk setoran apa gimana bang? Gaji. Gaji ya? Per hari atau per bulan? Oh, per bulan. Terus sistem jual belinya itu transaksi langsung kan ya? Nah, pernah ada nggak di sini jadi sistem GoFood gitu bang? Oh, pernah ada, cuma pindah tempat Oh, pernah ada, cuman pindah tempat. di ini Pondok Cabe 5. Oh, Pondok Cabe 5. Terus terakhir nih bang ya, pernah nggak sih abang selama jualan di sini bisa ada orang gitu nipu atau lupa bayar kayak gitu? Pernah nggak bang? Ya pernah sekali-kali, Pernah sekali-kali, cuman nggak sering ya? nggak sering. Pernah. Oh, iya, Ada iya, yang pesen nggak diambil, belum bayar gitu kan? Iya, Ada. Nah, Kita semuanya jadi berapa bang? semuanya. Ya, Ini 10.000 sama 3 jadi 15. 15. Ya. Ya, 15.000 ya? Masih naik ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadan Diarsa, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Saat ini saya bersama dengan pelaku usaha mandiri dengan Mbak siapa namanya? Nama saya Nurul Ain Octavia. Nurul Ainan Octavia. Senang bertemu dengan Anda. Saya ingin mewawancarai beberapa tentang usaha Anda. Apakah boleh? Boleh, silakan. Pertanyaan pertama ini, berapa lama usaha Anda ini berdiri? Kebetulan usaha saya itu sudah berdiri sejak tahun 2018 dan alhamdulillah ya sampai sekarang masih berjalan. Masih berjalan. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja sih yang dijual dalam usaha Anda ini? Kalau yang dijual itu bermacam-macam ya, saya banyak jual itu mulai dari pakaian perempuan, pakaian laki-laki, anak-anak, peralatan rumah tangga, elektronik, banyak sih. Makanan pun juga saya kebetulan jual juga sih. Jadi kita nggak berfokus pada satu jenis barang aja, tapi kebetulan banyak barang. Untuk usaha Anda ini sendiri,
apakah ini milik Anda sendiri atau mungkin ada kerjasama dengan orang lain? Kalau di awal pendirian ya, itu saya mendirikan usahanya ini bareng sama teman saya. Kebetulan karena kita udah pecah kongsi ya, mulai dari tahun 2019 itu kita berjalan masing-masing. Jadi mulai dari tahun itu kebetulan usahanya ini jadi milik dari saya sendiri. Kalau boleh tahu usaha Mbak ini apakah online atau bagaimana? Kalau di awal ya karena kita belum cukup mampu untuk punya outlet sendiri, jadi di awal kita hanya berjualan secara online. Tapi sekarang kita juga punya outlet kecil-kecilan, jualannya gitu. Nah, untuk transaksinya sendiri bagaimana? Kalau sistem transaksinya kebetulan kita juga jual di platform online kayak di Tokopedia dan Shopee. Selain itu kita jual juga di Facebook, Instagram, dan WhatsApp gitu. Oke, nah untuk sistem penjualannya sendiri itu bagaimana? Untuk sistem penjualannya itu ada beberapa yang kita by request. Jadi ada customer yang request ke kita barang tertentu, misalnya kayak peralatan rumah tangga tertentu gitu kan. Nah, nanti kita carikan, lalu kita lakukan kayak tawar-menawar itu sama customernya. Jadi kita carikan dulu barangnya, terus kita deal. Kalau sudah deal dengan customer, baru nanti kita jual. Terus kita juga barangnya tuh kita sediain dulu, baru nanti kita kasihkan sama customer. Seperti itu. Nah, dalam usaha Mbak ini selama ini apakah ada kendala? Untuk kendala sih lebih kayak hit and run ya. Jadi kayak ada orang yang pesan di awal udah kita cariin barangnya, terus tiba-tiba orangnya menghilang gitu. Jadi barang yang udah kita sediain ini tentu aja bakalan jadi sulit dan untuk kita modalnya karena barangnya masih terpendam di kita gitu loh, nggak terjual, jadi modalnya membalik. Nah, apakah dalam usaha Mbak ini, apakah Mbak pernah merasa ditipu oleh pelanggan? Tipu sih lebih kayak yang saya jelaskan tadi ya, lebih ke customernya. Ada juga yang barangnya udah datang, udah kita antar, tapi sama customernya ditolak dengan alasan yang sebenarnya juga nggak masuk akal. Oke, baik. Dari wawancara ini dapat saya simpulkan bahwa usaha Mbak Nurul ini adalah termasuk dalam akad salam, karena pelanggan terlebih dahulu memesan kepada Mbak Nurul dan kemudian Mbak Nurul cari barangnya, dan setelah ada barangnya dan pelanggan itu membayar kemudian sama Mbak Nurul setelah barang itu ada. Nah, itulah hasil wawancara saya sama Mbak Nurul. Mbak Nurul, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk wawancara. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.